Ada beberapa jenis paradok yang disampaikan oleh Byung-Chul Han. Beliau menyebut istilah paradox of freedom. Kata beliau, freedom turns out to be a form of control. Kebebasan pada saatnya berubah menjadi sebentuk kontrol. Selama ini kan kita mendewakan kebebasan. Saya harus bebas, saya tidak boleh dijajah, saya harus milih sendiri apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya putuskan untuk hidup kita. Ternyata kemudian terjadi paradok. Paradok itu ya pertentangan. Apa saja paradoknya? Yang pertama, kebebasan ternyata berubah jadi paksaan. Siapa yang memaksa? Diri kita sendiri. Jadi bebas milih sih, tapi bebas milih ini terus berubah jadi pemaksaan kita pada diri kita untuk melakukan ini, melakukan itu, milih ini, milih itu. Jadi jangan dikira kebebasan itu simpel. Kalau tidak hati-hati, bahkan kebebasan itu sendiri bisa mengikat kita. Pak, saya orangnya isi kok Pak, suka-suka saya saja. Akhirnya apa? Kamu diikat oleh pemaksaanmu pada dirimu untuk selalu suka-suka dirimu. Jadi untuk selalu asal-asalan. Padahal sebenarnya ada kalanya kamu tidak ingin asal-asalan, tapi loh, saya kan sudah mencitrakan diriku jadi orang asal-asalan, yo harus asal-asalan lagi. Jadi awalnya kebebasan, tapi kemudian berubah jadi pemaksaanmu pada dirimu sendiri. Ya biasanya sesuai citra yang ingin kamu bangun. Jadi saya kan orang kritis Pak. Wah terus apa wae dikritisi. Padahal kadang yang tidak penting sih, simpel sih, sepele sih. Misalnya kamu mengkritisi, ini mikrofon kok pentolnya kecil sekali, yang mbok ya lebih besar kan suaranya lebih besar. Ngapain kamu komentari? Saya kan orang kritis Pak. Iya wes. Yes, sing waras ngalah lah kalau sudah begitu ya. Iya kamu orang kritis, tapi kan yo tahu prioritas, tahu konteks, tahu situasi. Jadi ya tidak semuanya harus begitu. Menarik kalau di Jawa itu kan ada satu peribahasa, ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Kritis ya kritis, tapi ya ndak kayak gitu. Nah, itu ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Ya pinter, tapi ya ndak begitu. Ini kalau di bahasa Indonesia kan ada ini, begitu ya begitu, tapi ya jangan begitu. Kayak paradok ya, tapi hidup ini memang harus begitu. Iya sih, pingin sukses ya pingin sukses, tapi mbok ya jangan segitunya. Pingin kaya, ya semua orang juga pingin kaya, tapi mbok ya jangan begitu. Pingin dapat istri cantik, ya pingin dapat suami ganteng, ya semua juga begitu, tapi mbok ya caranya jangan begitu. Ini kan kayak membolehkan, tapi terus ngerem. Ngono ya ngono, neng ya ojo ngono. Ndak suka sih ndak suka, tapi ya mbok jangan sampai segitunya. Suka sih mengidolakan, tapi mbok yo jangan semembabi buta itu. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Baik, ini kapan-kapan kita dalami ya filosofi ini. Agak paradok, tapi ya itulah kehidupan. Nah, seringkali kita ini tidak ngerti limit tadi. Diberi kebebasan, ya kita bebas milih, tapi terus kita berhenti di pilihan itu, akhirnya pilihan itu justru jadi belenggu kita. Kebebasan yang tidak terbatas menciptakan beban yang tidak terbatas juga. Jadi kalau kita tanpa punya batas, tanpa punya standar, tanpa punya kesadaran tentang sejauh mana kemampuan kapasitas kita, ya pilihan kita pada akhirnya akan membelenggu kita. Jadi kadang-kadang pilihan itu di waktu sekarang benar, tapi besok waktunya ganti berubah, ya
Jadi tidak relevan. Kadang-kadang kita saya sudah terlanjur ini ya tetap ini Pak. Loh tidak, sekarang situasinya ganti, kondisinya berubah. Kalau sampean masih dengan pilihan lama, tidak nyambung sudah. Nah, ini kebebasan yang tidak terbatas akan menciptakan beban yang sama tidak terbatas. Pokoknya saya istiqomah pakai HP jadul Pak misalnya. Harus ini, kalau ndak ini ndak saya ndak mau terpengaruh oleh zaman yang itu. Lah sekarang banyak urusan kita berhubungan dengan smartphone yang terbaru. Kalau kita masih pakai HP jadul ya kita terbatas. Akhirnya banyak urusan terbengkalai karena kita terbelenggu oleh yang jadul tadi. Padahal ya kita bisa beli yang baru, terlanjur diikat oleh idealisme kita. Kita tidak luas menyikapi situasi. Akhirnya, pandangan yang semula luar biasa jadi belenggu. Kemudian paradok kebebasan yang ketiga. Kebebasan itu ternyata hanya ilusi. Kata Byung-Chul Han. Kenapa begitu? Kita merasa bebas milih, tapi sebenarnya tidak ada orang itu yang 100% sepenuhnya pilihan itu murni karena pilihannya. Pasti ada pengaruh sosial, pengaruh budaya, pengaruh mungkin orang tua, pengaruh pendidikan sejak kecil, sehingga itulah pilihanmu. Warna hitam apa warna pink itu kan, kalau saya pink saja, itu pilihan saya bebas, ini kok saya memang sukanya pink. Ya sekarang kamu milih pink itu memang kesukaanmu, tapi lahirnya kesukaanmu itu pasti ada sejarahnya, ada yang mempengaruhi. Jadi itu seolah-olah kamu bebas, tapi sebenarnya tidak. Kamu sejak awal sudah disituasikan oleh sejarah hidupmu. Ini yang sering kita tidak sadari. Makanya Byung-Chul Han bilang ya kebebasan itu kemungkinan hanya sejenis ilusi. Karena pilihan-pilihan yang menurut kita bebas itu mungkin saja sebenarnya sebelumnya sudah tersituasi, terkondisi oleh sejarah hidup kita. Pilihan apapun. Bahkan mungkin tipe saya Pak, pasangan itu begini loh Pak, begini. Itu kan seolah-olah tipemu, kamu sendiri yang milih. Tapi seleramu ke situ, itu mungkin karena sebelumnya kamu ngalami ini, ngalami itu. Kayak misalnya apa, selera musik misalnya. Kalau saya dari desa itu sejak kecil musik itu telinga saya akrab dengan dangdut misalnya. Pokoknya hajatan dangdut, atau secara apa dangdut. Jadi begitu dengar dangdut rasanya nyaman saja, klop saja. Jadi kalau disuruh musik ini, musik itu dangdut. Nah, itu bukan karena kok pilihan bebas saya milih dangdut, tapi memang ada sejarah yang mengantarkan saya kemudian lebih dekat, lebih nyaman dengan musik dangdut. Kayak kalian lebih suka tempe atau ada yang anti tempe. Itu pasti ada sejarahnya. Jadi yang kamu sebut kebebasan milih itu sebenarnya tidak bebas-bebas amat. Kalian disetir oleh sejarahmu tapi kamu tidak sadar. Kalau psikologis bahkan disetir oleh bawah sadarmu. Nah, jadi kebebasan itu ternyata paradok. Yang sering justru membelenggu kebebasan kita ternyata bukan di luar diri kita, tapi diri kita sendiri. Ya tadi loh, kita mewajibkan diri kita ini, mewajibkan diri kita itu. Itu kan yang kemudian jadi belenggu kita. Pokoknya saya harus ini Pak, sekian tahun lagi saya pasti harus begini dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian jadi belenggu kita. Inilah paradox of freedom. Ternyata kebebasan pada akhirnya berubah menjadi paksaan. Yang dipaksa diri kita sendiri. Ini menurut Byung-Chul Han di buku The Burnout Society.
Nah, selain paradok freedom, paradok kebebasan, ada pula paradok hiperaktivitas. Zaman sekarang kan tadi saya jelaskan orang mengejar kesibukan, orang mengejar aktivitas. Rasanya berdosa kalau diam saja, kalau rebahan saja, kalau males-malesan saja. Ternyata ada paradoknya juga. Apa paradok? Paradok hiperaktif itu yang pertama multitasking. Multitasking itu kan harusnya ya, kalau mengikuti makna harafiahnya, multitasking itu kita di satu waktu melakukan banyak aktivitas sekaligus. Itu namanya multitasking. Sambil ngaji, sambil minum misalnya, minum ya. Ini sekedar contoh biar minum beneran. Ini kan multitasking namanya. Alhamdulillah di satu waktu ada 2 aktivitas kita jalankan. Malam hari ini banyak ya multitaskingnya, launching buku, ngaji filsafat, minum, mungkin kalian nyambil kan banyak. Ini namanya multitasking. Logika lurusnya, dengan banyak aktivitas kita dapat banyak manfaat dari waktu yang sama. Ternyata yang terjadi hari ini, multitasking itu banyak aktivitas, tidak ada gunanya semua. Makan sambil lihat HP, makannya tidak menikmati, HP-nya tidak terlalu fokus, ya tidak ada hasilnya apa-apa. Pak, mengisi waktu Pak sambil istirahat, saya sambil nyekrol TikTok misalnya, dan kamu juga tidak dapat manfaat apa dari TikTok, cuma terhibur sebentar, istirahatnya tidak dapat, capek nyekrol, dari nyekrol juga tidak dapat apa-apa. Ini yang disebut multitasking tapi tanpa tujuan, tanpa makna. Kalian sering melakukan apa-apa di satu waktu 2 kegiatan atau 3 kegiatan tapi tidak ada gunanya. Inginnya sih sambil ngetik, sambil dengerin musik atau sambil nonton YouTube. Akhirnya hasilnya apa? Jengker. Tulisannya nggak jadi. YouTube juga tadi tidak jelas lihat apa. Terus saya sendiri jengkel, kamu marah-marah sendiri. Kapan tulisan saya jadi ini Pak? Jadi multitasking yang tidak berbuah. Ini paradok. Ini yang sering terjadi di kita. Kita kelihatan sibuk sekali. Kalau temanmu, yuk hangout, yuk wow sibuk saya, ada tugas saya, ada ini. Padahal besok ya dihukum dosen itu tugasnya tidak selesai. Bila kemarin alasan sibuk itu hasilnya apa? Tidak ada. Cuma dapat sibuknya saja. Jadi kita ini hyperactivity, seolah-olah kegiatan kita banyak, kesibukan kita banyak, tapi tidak kelihatan hasilnya, tidak kelihatan maknanya. Ini problem hari ini ya. Yang kedua kata Buyang Colohan, sekarang kesibukan itu jadi status. Manusia hari ini membanggakan keberhasilan, produktivitas. Dan keberhasilan serta produktivitas itu simbolnya sibuk. Kalian bangga kalau sedang sibuk. Kapan-kapan yuk jalan-jalan yuk. Kapan? Sabtu. Sabtu enggak bisa, saya sudah ada ini. Ya minggu lah. Minggu apalagi, saya sejak pagi itu sudah ada schedule-nya. Senin sudah masuk kerja. Ya Senin sore lah, Senin sore ya waktunya saya jogging. Ya malam, waktunya. Dan kamu bangga dengan itu. Jadi simbolnya orang hari ini itu kalau dia kelihatan jadwalnya padat sekali, sibuk sekali, dia bangga. Statusnya tinggi berarti. Ini orang luar biasa ini. Nyari sela jadwalnya itu susah sekali. Tapi tidak ada hasilnya. Tidak jelas produknya apa, karyanya apa. Yang penting sibuk saja sudah luar biasa. Jadi kesibukan jadi status. Jadi ini ciri kedua dari hiperaktivitas.
Ciri ketiga, pada akhirnya hyperactivity itu kita lelah, tapi tanpa hasil sehingga kita tidak puas dan tidak tenang. Capek sih. Keluar tenaga, keluar biaya, tapi hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Terus kita kecewa, terus kita tidak tenang. Dibandingkan teman kita yang tidak terlalu serius tapi kok sukses, terus kita gelisah. Ini paradoknya hyperactivity, hiperaktivitas. Kata Byung-Chul Han, ada orang yang pergi kemana-mana tapi tidak mengalami apapun. Ada orang yang melihat segala sesuatu tapi tidak mendapat wawasan apapun. Ada orang yang mengumpulkan informasi dan data, tapi dia tidak mendapat pengetahuan. Ada orang yang selalu mencari pengalaman, mencari dorongan, tapi hidupnya sama saja, tidak meningkat. Ada orang yang mengumpulkan banyak teman, banyak pengikut, tapi tidak pernah ketemu orang. Followernya banyak, tapi dia kesepian. Pengikutnya mungkin ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan, tapi dia merasa kesepian, tidak pernah ketemu orang. Nah, ini gambaran manusia hari ini. Sibuknya luar biasa, tapi maknanya lemah. Jadi dia tidak tahu hidup ini mengapa, untuk apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Tidak ada waktu untuk mikir. Maka setelah tadi ada paradok, pada akhirnya apa? Kita kehabisan waktu untuk kontemplasi. Kita kekurangan waktu untuk refleksi. Acara-acara mikir yang terlalu panjang, waktu-waktu untuk diskusi, untuk kontemplasi, itu kalau pakai paradigma hari ini mungkin dianggap buang-buang waktu. Jadi saya pernah satu ketika di kereta itu ngobrol sama orang, terus tanya ke saya, "Bapak dosen ngajar apa, Pak?" "Oh, saya ngajar filsafat. Dulu saya juga kuliahnya filsafat S1, S2, S3. Komentarnya apa?" "Ah, buang-buang waktu aja, Pak." Jadi dianggapnya berpikir kontemplasi itu buang-buang waktu, tidak produktif. Mbok yo bidang itu yang sekali gerak datang banyak uang, kan mungkin begitu maunya dia. Maka filsafat termasuk pemborosan waktu. Apa gunanya kalian ngaji filsafat malam hari ini? Kalian harus bisa membunyikan nilai ekonominya. Kalau tidak bisa membunyikan nilai ekonominya, kalian akan dianggap buang-buang waktu. Kalian harus muter-muter jawabnya. Oh, dengan belajar filsafat saya bisa mikir, dengan pinter mikir nanti kuliahnya lebih cepat, bisa lulus cepat. Nah, terus bisa segera kerja. Nah, di situ terus baru dapat gaji. Kalau kamu tarik-tarik ke sana itu baru orang mau. Tapi kalau sekedar biar kita lebih bijaksana, alah buat apa bijaksana? Sekarang tidak ada target, dianggap memboroskan waktu. Padahal ketika kita kehilangan kontemplasi, yang jelas kelihatan adalah kehilangan kreativitas. Karena tanpa kontemplasi kita tidak akan ketemu ide-ide baru. Kalau tidak ada ide-ide baru, ya kita mengulang saja ritme hidup lama tanpa perkembangan. Kemarin begitu, diulang-ulang begitu, kita jadinya kayak robot. Tanpa kontemplasi kita akan menjadi orang yang asing bahkan dari diri kita sendiri, karena kita tidak punya waktu untuk memikirkan diri kita. Kita hanya mikir mengejar target, cita-cita, keinginan. Kita lupa untuk merenungi diri kita sendiri. Akhirnya kita krisis makna. Sibuk tanpa kontemplasi akhirnya melahirkan kehampaan jiwa, kehilangan makna. Ini situasi yang banyak kita alami hari ini.